Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, marilah kita terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kita. Perkenalkan, saya Freska Indriana Permatasari, NIM A2102000045. Perkenalkan, nama saya Intan Amelia Dewi dengan NIM A2102000045. Perkenalkan, nama saya Zafira Safa Majidah, NIM A2102000046. Karena kita sudah memperkenalkan kelompok kita, sekarang kita akan melanjutkan ke pembahasan apa saja sih yang akan kita bahas di pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa. Materi yang kita akan bahas pertama yaitu mengenai prinsip pelaksanaan keuangan desa, yang kedua yaitu mengenai pelaksanaan penerimaan pendapatan, yang ketiga yaitu mengenai pelaksanaan pengeluaran atau belanja, dan yang terakhir keempat yaitu mengenai pelaksanaan pembiayaan. Di sini saya tidak akan memaparkan materi secara sendirian, akan tetapi saya akan dibantu oleh teman-teman saya yang sudah memperkenalkan diri di depan tadi. Oleh karena itu, jangan lupa diperhatikan sampai akhir. Untuk pembahasan kali ini, kita mengambil kasus yaitu mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021. Untuk desanya sendiri, karena kita tidak bisa menyebutkan untuk desa aslinya, maka kita akan menyamarkan nama desanya, yaitu di desa MKLKNA, Kecamatan Cikacung, Kabupaten Bandung, tahun 2022. Karena kita tidak bisa terjun langsung ke lapangan, oleh karena itu kita mencari informasi dari web resmi dari desa yang kita akan analisis. Kita akan membahas mengenai prinsip pelaksanaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa merupakan uang yang diberikan pemerintah untuk pembangunan di desa, bukan uang diberikan kepada kepala desa. Oleh karena itu, dana dari pemerintah tersebut harus digunakan secara transparan, akuntabel, tertib, dan juga disiplin anggaran. Nah, apa itu transparan? Transparan itu yaitu suatu prinsip di mana laporan pelaksanaan keuangan desa tersebut bisa disampaikan kepada masyarakat untuk apa saja uang tersebut digunakan untuk desa. Sedangkan akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan dengan didukung bukti atau dokumen yang bisa menjelaskan uang tersebut digunakan untuk apa saja agar masyarakat mengetahuinya. Yang selanjutnya yaitu partisipatif, artinya penyelenggaraan oleh pemerintahan desa yang melibatkan kelembagaan desa seperti BPD dan juga tokoh masyarakat untuk mengikut serta dalam pengelolaan keuangan desa. Yang terakhir yaitu tertib dan disiplin anggaran. Artinya, dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus mengacu pada hukum, aturan, atau pedoman yang melandasinya. Selain itu, juga tidak diperbolehkan melakukan transaksi pengeluaran jika tidak terdapat dalam peraturan desa mengenai anggaran pendapatan belanja desa. Pencairan dana di rekening kas desa harus ditandatangani oleh kepala desa dan juga bendahara desa. Akan tetapi, bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturan lanjutannya akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kotanya masing-masing. Selain itu juga, setiap transaksi penerimaan dan juga pengeluaran di dalam desa itu harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, serta harus ditandatangani oleh kepala desa dan juga bendahara desa. Sekarang kita akan menganalisis apakah di desa MKLKNA ini sudah sesuai dengan prinsip yang sudah dipaparkan di atas. Untuk dalam kasus tersebut, di desa MKLKNA ini sudah dipaparkan bentuk atau laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan juga pendapatan desa. Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut juga sudah sesuai dengan prinsip tertib dan disiplin anggaran, yaitu sudah mengacu pada aturan atau pedoman hukum yang melandasi. Laporan pertanggungjawaban tersebut sudah terdapat pendapatan tersebut diperoleh dari mana saja dan pengeluaran tersebut digunakan untuk apa saja, sehingga masyarakat bisa mengetahuinya secara kecil. Dan ini juga bukti di mana terdapat tanda tangan kepala desa yang mengesahkan laporan pertanggungjawaban tersebut. Pelaksanaan penerimaan pendapatan terdiri dari yang pertama, pendapatan asli desa. Kelompok pendapatan asli desa meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Yang kedua, transfer desa. Pendapatan transfer desa berasal dari pemerintah supradesa yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku atau bantuan keuangan kepada desa. Yang ketiga, pendapatan lain-lain. Kelompok pendapatan lain-lain meliputi hibah, sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Analisis kasus. Di sini terdapat laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa X tahun anggaran 2021.
Pendapatan berasal dari pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Pendapatan asli desa dengan jumlah sebesar 14 juta rupiah berasal dari hasil usaha desa sebesar 10 juta rupiah dan hasil aset desa sebesar 4 juta rupiah. Pendapatan transfer dengan jumlah 2.790.337.100 rupiah berasal dari dana desa sebesar 1.515.018.000 rupiah bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 198.237.000 rupiah, alokasi dana desa sebesar 882.267.300 rupiah, bantuan keuangan provinsi sebesar 130 juta rupiah, dan bantuan keuangan kabupaten atau kota sebesar 64.814.800 rupiah. Sehingga jumlah pendapatan di laporan realisasi pelaksanaan di sini sebesar 2.804.337.100 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pelaksanaan pengeluaran atau belanja. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ataupun kabupaten atau kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB desa. Berdasarkan data, berikut adalah beberapa pelaksanaan belanja di desa yang kami teliti. Yang pertama ada belanja pegawai. Belanja pegawai ini meliputi penghasilan dan tunjangan kepala desa, penghasilan dan tunjangan perangkat desa, lalu ada jaminan sosial kepala desa dan juga perangkat desa. Lalu yang kedua ada belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa ini meliputi belanja perjalanan dinas dalam kabupaten ataupun kota. Lalu yang ketiga ada belanja barang perlengkapan. Belanja barang perlengkapan ini meliputi belanja alat tulis dan benda pos, belanja barang konsumsi, belanja pakaian dinas atau seragam atau atribut, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, belanja bahan material, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada belanja operasional perkantoran. Belanja operasional perkantoran ini meliputi belanja jasa langganan listrik dan belanja jasa langganan internet. Lalu juga ada belanja jasa langganan telepon, belanja insentif atau operasional RT atau RW. Lalu yang kelima ada belanja modal pengadaan peralatan mesin dan alat berat. Ini meliputi belanja modal peralatan elektronik dan alat studio, belanja modal komputer, belanja modal mesin, belanja modal gedung, bangunan, dan taman. Lalu yang kemudian ada belanja jasa honorarium yang meliputi belanja jasa honorarium petugas. Ini merupakan bukti kasus dari desa yang kami teliti, di mana tercantum anggaran dan realisasi belanja yang dilakukan oleh desa tersebut. Untuk saran dan masukannya, di dalam laporan tersebut sudah sesuai dengan pelaksanaan keuangan desa yang seharusnya, akan tetapi juga ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai karena kelompok kita tidak bisa terjun langsung ke lapangan, sehingga kita tidak bisa mengetahui bagaimana teknisi secara langsung di lapangannya, apakah laporan tersebut disampaikan kepada masyarakat atau tidak. Akan tetapi di desa ini juga sudah mempunyai inisiatif yang bagus karena mereka mempunyai web sendiri, sehingga masyarakat bisa mengakses laporan pertanggungjawaban tersebut atau laporan keuangannya itu di web resminya. Yang terakhir ini mengenai belum tercantumnya tanda tangan dari bendahara desa. Apa mungkin ini peraturan dari kabupaten atau desanya kita juga belum bisa mengetahui, akan tetapi lebih baik jika bendahara desa juga ikut menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut, karena bendahara desa juga bertanggung jawab atas laporan keuangan. Sekian dan terima kasih kelompok kami mengucapkan untuk kalian yang sudah mendengarkan dan melihat video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.